Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita bersama, sehingga alhamdulillah kita masih menemui bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan pada Ramadan ini kita bisa lebih memperbaiki diri lagi menjadi insan yang sempurna. Selanjutnya, selawat beriring salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada pucuk junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, musibah terbesar yang dihadapi manusia saat ini bukan hanya musibah gempa, bukan hanya musibah banjir, bukan hanya musibah tsunami yang mampu menghilangkan segala harta yang kita miliki. Akan tetapi musibah terbesar yang sangat berbahaya bagi manusia adalah matinya hati sebelum matinya fisik kita. Karena jika hati kita sudah mati, maka hancurlah kehidupan kita untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita jaga hati kita sebelum kehidupan kita kembali diambil oleh Allah. Namun, apa yang terjadi saat ini? Tanpa sadar, kita membiarkan hati kita pelan-pelan terpolusi, terkotori oleh hal-hal mubah yang diperbolehkan dalam Islam, sehingga lama-lama membuat hati kita bisa menjadi sakit, bahkan menjadi mati. Dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus ketika memasuki masjid. Makan dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebih-lebihan. Lalu, apa perkara mubah yang apabila kita lakukan melebihi takaran yang dibutuhkan, mampu meracuni hati kita? Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Tazkiyatun Nafas mengatakan, ada 4 perkara. Yang pertama, banyak berbicara. Yang kedua, banyak memandang. Yang ketiga, banyak bergaul. Dan yang keempat, banyak makan. Yang pertama, banyak berbicara. Berbicara tidak dilarang dalam Islam. Akan tetapi jika sudah berlebihan, maka
bukan hanya merugikan diri orang yang berbicara, tetapi juga merugikan orang lain. Umar bin Khattab pernah mengatakan, orang yang banyak bicara kemungkinan banyak salahnya. Orang yang banyak salah kemungkinan banyak dosanya. Makanya dalam sebuah hadis juga dikatakan, dianjurkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka katakanlah perkataan yang baik, atau kalau tidak mampu, maka diamlah. Bicara yang dibolehkan dalam Islam adalah bicara yang mengandung kepada zikrullah atau mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Yang kedua, banyak memandang. Memandang hukumnya mubah. Akan tetapi jika sudah kelamaan kita memandang sesuatu, keseringan memandang sesuatu, maka pandangan kita ini akan berefek kepada hati, sehingga hati kita terbebani. Ketika hati sudah terbebani, yang namanya beban akan menjadi sebuah penyakit. Dan penyakit hati inilah yang berbahaya bagi manusia, sehingga banyaklah terjadi kerusakan-kerusakan di kalangan umat Islam akibat hatinya yang sudah banyak beban, penuh dengan penyakit, akibat pandangan-pandangan yang tidak baik dan terlalu sering. Yang ketiga, banyak bergaul. Bergaul tidak dilarang di dalam Islam. Namun bergaul yang dianjurkan dalam Islam adalah bergaul sesuai dengan hajat dan kebutuhan saja. Contoh, bergaul dalam urusan bisnis, bergaul dalam urusan dakwah, dan banyak hal lainnya. Dalam pergaulan, kita juga harus melihat atau mencari teman yang mampu bergaul dengan kita adalah orang yang mampu mengarahkan kita menjadi orang yang lebih baik. Atau jika orang yang ingin bergaul dengan kita itu tidak mampu mengarahkan kita, maka cukup batasi pergaulan kita. Yang keempat, banyak makan. Ibnu Rajab mengatakan, jika seseorang banyak makan, maka orang akan menjadi malas. Orang malas bergerak, pikirannya tidak produktif. Akan tetapi sebaliknya, jika seseorang sedikit makan atau sekedar untuk menegakkan punggungnya saja, maka hatinya akan lembut, pikirannya akan tenang, pemahamannya semakin kuat, dan emosinya akan terkontrol. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 4 hal yang perlu kita jaga. Memang dibolehkan dalam Islam, akan tetapi jangan sampai kita lakukan berlebih-lebihan. Pada bulan Ramadan ini, marilah sama-sama kita jaga sikap kita dari hal-hal yang bisa mengotori hati kita, sehingga kita bisa kembali menjadi umat terbaik seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Guru Al-Fikri terkenal lama, terlihat ketika menyambut tamunya. Jagalah diri kita dari hal-hal yang mubah, agar iman kita tetap sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.